Okay guys, first, let me introduce our team. Yang pertama ialah ada Andika Anindita, lalu Samsul, dan terakhir ialah saya Artis Style Syabana. Yang akan kami bahas dalam video ini ialah pengertian BMT, fungsi dan tujuan dari BMT, sejarah dari Baitul Mal wa Tamwil, manajemen organisasi BMT, manajemen operasional BMT, produk dari Baitul Mal wa Tamwil, manajemen keuangan BMT, dan terakhir ialah manajemen pemasaran dari BMT. Ya udah, langsung aja yuk ke pembahasan pertama. BMT ialah lembaga keuangan mikro dengan prinsip bagi hasil. Kepanjangan dari BMT sendiri ialah Baitul Mal wa Tamwil, yang secara bahasa Baitut Tamwil ialah rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua ialah Baitul Mal, yang artinya ialah rumah harta yang bertugas menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Fungsi dan tujuan dari BMT. BMT sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama ialah fungsi sosial, di mana BMT sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana dan para pengusaha mikro yang membutuhkan, dengan cara menghimpun dana dari zakat, sedekah, infak, dan wakaf, dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua ialah komersial, di mana BMT berfungsi selayaknya lembaga ekonomi yang berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, atau lainnya. Tujuan dari BMT sendiri ialah mengembangkan perekonomian tanpa adanya riba dan membantu sesama manusia dengan menyalurkan dana atau bahkan memberi peluang kerja. Historinya tuh diawali dari para aktivis Masjid Salman ITB yang mendirikan koperasi pada tahun 1980. Kemudian, pada tahun 1984, muncullah ide untuk mendirikan BMT untuk mencoba mengulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. Setelah itu, BMT diberdayakan oleh ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. But ada juga yang berpendapat bahwa BMT ini berawal dari berdirinya BMI atau Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Maka dari itu, muncullah usaha yang mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPRS dan BMT, yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andika Anindita. Manajemen organisasi Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Yang kedua, ada Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Yang ketiga, pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Keempat, ada manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Kelima, ada bagian pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT. Keenam, ada kasir, bertugas melayani nasabah. Dan yang terakhir, ada bagian pembukuan, bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omset BMT. Nah, dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan, maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas. Semua unit dalam organisasi mengerti akan tanggung jawabnya masing-masing. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal, maka akan menghasilkan perkembangan BMT yang cukup baik pula sesuai dengan visi misi yang diinginkan.
Manajemen operasional. Yang pertama ada manajemen pengerahan dan pemberdayaan Baitul Mal, merupakan mediator dari para muzaki, munkik, dan musyodik yang merupakan sumber dari zakat, infak, dan sodakoh dengan para mustahik dan masyarakat sosial lainnya. Ketiga, LPSM juga cenderung berhati-hati dalam penggunaan zakat yang dalam pendayagunaannya spesifik untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan. Sedangkan dana infak dan sodakoh lebih bersifat fleksibel, dan dana tersebut cenderung digunakan untuk pinjaman Al-Qardul Hasan. Yang kedua, manajemen pengerahan dan pendayagunaan dana Baitul Tanwil. Untuk manajemen pengerahan dan pendayagunaan dana Baitul Tanwil ini, pada prinsipnya mekanisme yang ada tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan Islam, namun skalanya saja yang relatif kecil. Dalam pendayagunaan dana Baitul Tanwil, ketiga LPSM memiliki kesepakatan yang sama bahwa dana tersebut disalurkan pada sistem pembiayaan yang mencakup prinsip-prinsip bagi hasil jual beli, sewa, fee, dan kebajikan seperti dari dana infak dan sodakoh, yang semua prinsip-prinsip ini memiliki dasar syariah. Selain itu, ketiga BMT binaan masing-masing LPSM juga menggunakan dana Baitul Tanwil untuk menjalankan usaha sektor real, yang hasilnya diharapkan dapat mendukung operasional BMT secara menyeluruh. Yang ketiga, sistem dan bentuk laporan keuangan. Ketiga LPSM tersebut secara konsepsi memegang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, dengan penyesuaian-penyesuaian dalam hal-hal tertentu. Setiap LPSM memiliki bentuk laporan keuangan, setidaknya berupa neraca dan laba rugi. Dan yang keempat, penilaian kesehatan BMT. Penilaian kesehatan ini lebih mengarah pada penilaian dalam bentuk rasio keuangan, tetapi penilaian secara kualitatif pun terhadap manajemen dan organisasi tidak ditinggalkan. Dan untuk menilai kesehatan BMT secara keseluruhan, ketiga LPSM sepakat untuk menilai kedua sisi tersebut. Produk yang terdapat dalam BMT ada 3. Yang pertama ada Giro Wadiah. Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. Dan yang kedua ada tabungan mudharabah. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib. Yang ketiga ada deposito mudharabah. BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan pengembangannya. BMT bebas mengelola dana atau mudharabah mutolaqoh. BMT berfungsi sebagai mudharib, sedangkan nasabah juga sahibul mal. Dan ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut dengan mudharabah muqayyadah. Manajemen keuangan atau dana adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Jenis-jenis penggunaan dana BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan yang bersifat produktif untuk pembiayaan kepada anggota masyarakat dan BMT lain serta untuk investasi pada bank syariah. Yang nomor 2, penggunaan yang bersifat tidak produktif, biaya-biaya operasional BMT dan untuk pembelian atau perusahaan inventaris. Yang ketiga, penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan untuk dana pelatihan dan pendampingan anggota Pokusma, dana sosial kematian, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, penggunaan dana untuk menanggulangi resiko
untuk penyisihan penghapusan pembiayaan macet, penambahan dana cadangan umum, serta penyisihan laba ditahan. Manajemen pemasaran Baitul Mal Watanwil. Yang pertama, menetapkan arah dan visi misi organisasi. Setiap lembaga organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan terombang-ambing oleh situasi eksternal. Perusahaan yang tidak mempunyai visi, misi, dan tujuan seringkali bertindak spontanitas dan kurang sistematis seperti yang dilakukan oleh pedagang kecil hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi bagi suatu organisasi, bisnis, atau perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut masuk dalam kategori skala menengah dan atas. Yang nomor 2, memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen yang ada di dalam BMT Mandiri Getasan akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan, salah satunya dengan melihat faktor-faktor internal maupun eksternal. Nomor 3, strategi BMT. Strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi ini meliputi pengembangan visi misi bisnis BMT. Berikut beberapa strategi yang digunakan oleh BMT. Yang pertama, menambah kantor cabang baru bagi BMT untuk mempertahankan dan meningkatkan variasi produk dengan penerapan teknologi-teknologi terbaru. Yang nomor 2, memperkuat image di masyarakat dengan menekankan prinsip ekonomi syariah. Yang nomor 3, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro ataupun perbankan, baik lembaga keuangan syariah maupun non-syariah. Yang nomor 5, melakukan sosialisasi ke masyarakat, pasar ataupun instansi pemerintah sehingga dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Nomor 6, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ekonomi syariah. Yang nomor 7, mempertahankan ciri khas produk dengan berbasis ekonomi syariah. Yang nomor 8, melakukan strategi promosi yang lebih gencar di wilayah-wilayah untuk meningkatkan pangsa pasar. Nomor 4, rencana pengembangan BMT. Rencana pengembangan BMT sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, dari segi produk yang ditawarkan penghimpunan dana yang memberikan rasa aman akibat dari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga BMT dengan cara terus-menerus mensosialisasikan lembaga BMT ke masyarakat luas sehingga akan berbentuk brand image yang kuat di dalam benak mereka. Yang nomor 2, dari segi pendanaan, penggunaan dana dengan memberikan pembiayaan usaha bagi pelaku usaha UKM produktif seperti pedagang kecil di pasar, industri rumah, para petani untuk membeli pupuk atau peralatan peternakan ikan dan unggas serta hewan yang halal. Usaha percetakan, reklam, advertising, pengusaha di bidang pendidikan dan pelatihan atau kursus, kontraktor, pemborongan untuk properti, konstruksi, pelaku usaha pengiriman barang atau kargo, dan pengusaha rumah makan. Yang nomor 5, usaha-usaha dalam menetapkan strategi yang dilakukan oleh BMT ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, strategi tingkat perusahaan atau corporate strategi ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut. Strategi koperasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. Yang kedua, strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional
atau fungsional strategi, mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibanding strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan, fungsi riset, dan pengembangan. Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya. Nomor 6. Strategi pemasaran BMT, funding maupun lending. Bagaimana marketing BMT menjalankan tugas lapangan baik funding maupun lending sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Target marketing ini biasanya 125 orang yang dilayani setiap harinya. Apabila tidak mencapai target, tidak ada sanksi untuk marketing BMT. Apabila marketing dapat memenuhi target atau lebih, maka akan mendapatkan bonus yang disediakan oleh BMT Mandiri. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BMT biasanya beroperasi ke masyarakat umum, pasar-pasar, atau instansi pemerintah. Yang dilakukan oleh marketing BMT adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem jemput bola. BMT menggunakan sistem jemput bola, yaitu petugas langsung mendatangi nasabah di rumah-rumah, pasar-pasar, atau di tempat mereka berusaha. Petugas akan lebih leluasa dalam menjelaskan dan memasarkan produk BMT kepada calon nasabah. Yang kedua, sosialisasi. Untuk menjaga eksistensi lembaga agar semakin kukuh, BMT menambah dan memperluas jaringan dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai landasan utama BMT. Media yang sering digunakan menggunakan brosur dan pengajian. Dalam memasarkan produk BMT, Mandiri lebih sering menggunakan brosur, pengajian, majelis taklim, door to door, atau langsung mendatangi tempat usaha dan sponsor utama kegiatan sosial. Karena selain bersedekah secara tidak langsung, kita memasarkan nama BMT Mandiri dengan mengenalkan produk BMT lebih dekat pada masyarakat, lebih efisien, menghemat biaya pemasaran, dan yang lebih penting lagi, harta dapat difungsialihkan sebagai sosial bukan untuk biaya pemasaran saja dan diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Nomor 7. Strategi pemasaran produk simpanan. Dalam memasarkan produk simpanan, ada beberapa strategi yang diterapkan BMT, antara lain: pertama, penetapan target dan intensifnya. Dalam hal ini harus ditetapkan berapa target funding atau nominal per produk simpanan dan jumlah customer. Yang nomor 2, melakukan inovasi pendanaan. Yang nomor 3, pencitraan atau brand image. Mewujudkan bahwa BMT dikelola secara profesional. Yang nomor 4, keunggulan produk. Misalnya, bagi hasil simpanan bersaing dengan lembaga lain minimal sama dari segi pelayanan, prosedur, pembiayaan, dan simpanan aman, mudah, dan profesional. Yang nomor 5, transparansi dan akuntabilitas. Membuktikan bahwa simpanan anggota aman dan pengelola bersikap amanah. Nomor 6, ekspansi pendanaan. Membuka diri, menggelang kerjasama, dan proaktif atau sehingga memungkinkan mendapat dana-dana dari lembaga lain. Yang ke-8, strategi pemasaran produk funding, yaitu yang pertama, promosi atau iklan. Ini dapat dilakukan dengan mengirim surat-surat baik berisi informasi, laporan perkembangan, permohonan modal, dan lain-lain, atau mengucapkan selamat pada tokoh-tokoh pengusaha muslim, penyebaran brosur dan formulir simpanan, menempelkan informasi BMT di tempat strategis seperti masjid, pasar, lembaga Islam, dan lainnya. Nomor 2, pendekatan. Ini dapat dilakukan dengan aktif mengadakan pertemuan dan pengajian yang menghimpun potensi umat Islam, menyebarkan opini tentang ekonomi syariah, zakat, dan haramnya riba. Presentasi di setiap waktu dan kesempatan di kalangan umat Islam atau masyarakat umum, pedagang, pengusaha, tokoh, birokrat, dan lain-lain. Pendekatan langsung ke calon anggota potensial. Yang nomor 3, menjalin kerjasama.
Ini dapat dilakukan dengan membuat proposal-proposal kerjasama dengan lembaga terkait lain seperti Bazda dan Pemda, melakukan penjajakan dengan pihak perbankan untuk melakukan akse cutting dan channeling pembiayaan. 1、2、3、にゃん、ありがとう